Bapak Ibu apa kabar? Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang akan kita kerjakan hari ini, cuman saya tidak bahas itunya. Tapi saya menemukan satu hal waktu kemarin, waktu beberapa hari ini merenungkan sangat banyak hal. Saudara mengerti nggak mengerti ada gelombang yang bergerak di sekitar kita. Entah itu gelombang, yang pasti ada gelombang Tuhan, tapi juga ada gelombang-gelombang yang lain. Entah itu gelombang kegelapan, gelombang keletihan, gelombang kemalasan, gelombang keapatisan, gelombang yang media atau atmosfer atau roh sedang bergerak yang ada di seluruh dunia hari ini. Saudara dan saya seperti televisi atau radio di zaman dulu. Yang mana yang kita mau dengar itu keputusan saudara dan saya. Akan ada puluhan, ratusan, ribuan gelombang. Dan hari ini gelombang dan gema yang sama yang tahu-tahu kemarin Tuhan kasih tahu satu hal. Hari ini temanya adalah gema Tuhan atau echo. Will siap ada efek di situ? Oke. Nanti boleh bilang reverb atau delay biar yang lain tahu. Tapi saya akan mulai dengan seperti ayo buka di Yesaya 55. Mari buka di Yesaya 55. Dari zaman demi zaman, dari waktu demi waktu, Tuhan itu selalu melepaskan perkataan dan firman. Entah nubuatan dari sekian ribu tahun yang lalu. Salah satu yang saya paling suka adalah dari awal di sorga waktu Tuhan menetapkan sebuah peperangan antara Tuhan dengan manusia. Tuhan dengan manusia melawan iblis. Ada satu yang Tuhan tetapkan, yaitu pada satu hari, satu waktu, Tuhan bicara kepada iblis tapi juga kepada manusia. Tapi ini yang paling saya pengen saudara dan saya ingat seumur hidup saudara dan saya. Bahwa satu hari keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis, meremukkan kepala ular. Entah itu malaikat jatuh segede apapun, sekuat apapun, sudah destininya akan diinjak oleh keturunan perempuan itu lewat darah Yesus. Dan saat ini keturunan para perempuan itu ada di hadapan Tuhan, ada di kiri kanan saudara, ada di hadapan saya, ada di hadapan saudara hari ini. Yaitu saudara dan saya adalah orang-orang yang akan menggenapi nubuatan. Tapi di Yesaya 55 selain semua perkataan Tuhan tentang lawatan, janji Tuhan tentang akselerasi, tentang great finally harvest, ada satu firman yang Tuhan berkata seperti di ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Di Amplify ditulis jadi demikianlah setiap perkataanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan tangan hampa atau tanpa hasil. Dia tidak akan kembali tanpa dampak, dia tidak mungkin useless atau enggak guna. Bahkan perkataan sekecil tentang Tuhan akan memulihkan saudara dan saya, tentang Tuhan akan mengangkat hidup saudara dan saya, derajat demi derajat, kekuatan demi kekuatan, pemulihan keutuhan demi keutuhan. Dan Alkitab berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan balik ke Tuhan sebelum dia selesai. Sebelum dia selesai, sebelum tepat seperti yang Tuhan decree, seperti yang Tuhan dekretkan, dia gak akan kembali ke Tuhan. Dia akan berkeliling seperti hari ini tanpa saudara dan saya sadar. Termasuk perkataan Tuhan, janji Tuhan tentang saudara sekian puluh tahun yang lalu. Sebelum itu jadi dia akan sekarang sedang berkeliling dalam bentuk gema dan gaung. Sekarang ini. Kemarin saya menemukan sesuatu yang cukup menyedihkan. Sebenarnya saya mau ini di terakhir di closing. Cuman kira-kira begini. Ada banyak orang, kita ini seperti kain basah. Yang waktu suara atau kebenaran atau kebaikan, Mas nyanyiin itu aja Mas, oh mulianya hadirat, oh ini aja Mas, bila kulihat, tolong ada yang main PSR. Karena nanti akan nyambung ke lagu ini. Saudara, ada orang-orang yang seperti kain basah. Itu kenapa ibu atau kenapa sekian selalu berteriak-teriak, ayo bunyi. Saudara,
Kita kadangkala manusia itu seperti kain basah. Waktu suara dilemparkan, kamu bukannya menggemakan itu, tapi malah menyerap. Kadang-kadang manusia itu seperti ruang hampa udara, seperti ruang hampa. Begitu kebaikan Tuhan diberikan dari dirimu, gak ada keluar bunyi, gak ada resound, gak ada gemanya, gak ada gaungnya lagi. Begitu kebaikan Tuhan diberikan, begitu kesempatan diberikan, begitu pengampunan diberikan, itu gak gema balik kemanapun. Kamu seperti ruang void. Contoh, Will, tolong matiin reverbnya sama sekali khusus di vokal saya aja. Mas tolong kasih aja mas, biar saya bisa nyanyi mas. Udah Will? Ini reverbnya ini matiin aja, khusus vokal ini. Saudara ini contoh tanpa, kalau saudara dan saya seperti kain basah atau ruang hampa udara. Udah Will, kok masih enak Will? Masih gema ruangan ya karena kosong. Saudara, ini adalah tanda bahwa ya sebenarnya lebih mengerikan dari ini saudara. Itu kering banget. Bila kulihat bintang gemerlapan. Masih enak nih. Dan wah, ngasih contohnya gak pas. Will gak bisa mati sama sekali ya. Ini udah mati. Kok masih enak sih Will? Mungkin Wilfried kali yang bikin enak bu. Wah, ya masih kemana? Roh Kudus tolong. Kasih reverb yang banyak, kasih delay. Nah, ini delay. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Akustiknya ruang ini kita oke. Kau Allah. Saudara yang saudara dengar, itu adalah gema. Dan harusnya manusia itu menggemakan. Dan ada gema ini di seluruh bumi hari ini. Tuhan tolong hamba menjelaskan. Karena bukan urusan, cuma urusan teknis. Tapi kadang-kala begitu saya terima pengampunan, kenapa saya susah mengampuni orang lain? Karena kamu kain basah, di dalammu void, ada yang retak. Kenapa sekian waktu ini saudara dan saya diajari membereskan akar, pohon, tanah, ukiran jiwa? Karena seringkali begitu kebaikan diberikan, di kita ini gak ada bunyi mantul. Buat beberapa orang diajak naik pesawat atau dikasih berkat 1 juta, itu gak bisa. Ini kain basah, kenapa udah kering? Di jiwa udah kering, apapun yang dituangkan di hidup seseorang, gak ada resound, tidak ada gema sama sekali. Kenapa? Buat jiwa kita ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang. Semuanya kurang. Sehingga di dalam ini kan seperti ruang hampa udara. Diberi iman pun, imannya gak jadi gede, tapi dihisap dan hilang begitu rupa. Saya ingin memberikan pengertian bahwa hari ini ada gema Tuhan. Gema yang sama waktu Tuhan bicara kepada saudara 11 tahun yang lalu, 2 hari yang lalu, 7 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, termasuk janjinya buat bangsa ini. Gema yang tadi masih ada. Will, tolong lagi Will. Gema yang ini akan terdengar terus menerus. Will, lebih ekstrim lagi Will. Gema ini akan bunyi sampai semua kehendaknya jadi. Saudara bisa bayangkan ada suara kekudusan, pengampunan, suara keselamatan. Ini lagi gaung sekarang. Itulah kenapa ibu atau para pemimpin selalu ngajak saudara, ayo nyembah. Karena penyembahanmu adalah gemanya. Dan hari ini, thank you Will. Ayatnya berkata, dari mulutku gak akan kembali dengan sia-sia. Kenapa? Karena dia akan bergerak terus menerus dan dia akan muterin saudara. Dia akan berputar ke seluruh bumi. Tapi kalau saudara nanya, Leo gimana, kenapa hidup saya gak jadi-jadi? Karena iblis juga mengeluarkan gelombang, mengeluarkan gema.
Saudara, berapa sih dari saudara yang ingat saudara dibentak ibu sampai sekarang masih keinget? Siapa yang masih ingat? Itu Gema loh saudara. Atau beberapa saudara yang pernah ditolak cowok, ditolak cewek gitu karena saudara jatuh cinta terus saudara ditolak. Suara penolakannya, aku gak bisa, itu masih kedengeran gak sampai sekarang? Kenapa saudara kayak gak pernah jatuh cinta gitu sih mukanya? Apa itu? Siapa yang pernah dikatain orang jelek? Siapa yang pernah dibilangin jelek orang gitu? Lu jelek banget sih. Gak ada ya, cuman saya ya. Hah? Oh, udah beres pemetaan, jadi semua udah dipulihkan, puji Tuhan. Dan hari ini mari lanjut di Mazmur 29. Saudara akan lihat di Mazmur 29 ada sesuatu yang sangat ajaib sebenarnya. Saya berdoa, mari sambil bayangkan ini. Mazmur 29, kebesaran Allah dalam badai atau glory God thunder di bahasa Inggrisnya. Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi. Sekali lagi, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Hari itu Daud bicara kepada penghuni sorgawi, kepada semesta alam. Daud sedang berdiri, saudara bayangkan, Daud itu seperti kemarin dibahas Pak Joshua. Dia bukan orang yang excellent. Dia bukan orang yang wow. Karena Salomo, dia mewariskan ke Salomo keilahian, tapi semua kecerdasan dan kepintaran itu dari mamanya, dari Batseba. Tapi saudara bisa bayangkan orang yang biasa cuman main dengan 2-3 ekor kambing domba. Atau orang dengan semua brokenness dan ukiran jiwa yang menurut saya too much, menurut saya banyak banget. Saudara bisa bayangkan dia sedang berdiri dalam segala kesederhanaannya, dalam segala kesejatiannya. Dia berkata, hai penghuni sorgawi. Saudara bisa bayangkan sebuah keberanian, sebuah iman, sebuah percaya diri, sebuah hati yang utuh dan bulat yang berkata, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan saja kemuliaan dan kekuatan. Dia berkata kepada seluruh penghuni surgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Dia sedang mengorkestrasi dengan sebuah keberanian. Makanya saya tadi mengajak saudara, ayo saudara yang pengen, yang mau, majulah ke depan. Entah berangkatnya kapan, paling enggak waktu Tuhan nengok ke saudara, Tuhan akan oke, yang ini pengen berangkat, ayo. Karena yang saudara keluarkan bukan suara apatis. Karena yang saudara bunyikan waktu saudara berdiri di depan tadi, ngerti gak ngerti, tahu gak tahu, saudara sedang membunyikan sebuah suara pengharapan. Aku one day akan pergi naik pesawat, gak cuma dada doang ke pesawat. Dan suara ini saudara sedang bunyikan bersama-sama dengan Tuhan. Ayat selanjutnya, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon naras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon naras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Suara Tuhan, semua arah Tuhan, suara Tuhan. Dan ada satu bagian yang ditulis seperti ini. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat, di ayat 9. Gara-gara apa? Suara Tuhan. Kata suara Tuhan ini terjemahan aslinya adalah gema, gaung. Saudara jangan pernah menganggap remeh yang namanya resound atau gema atau gaung, atau waktu saudara dan saya membunyikan kembali. Hari ini tanpa saudara dan saya sadar atau kita bisa lihat atau enggak. Kenapa sering dibilang tentang gelombang itu apa sih? Ya ini, tanpa saudara dan saya mungkin ngerasa atau dengar. Ada yang sedang ngalir bunyi di atas air, di atas gunung. Dan gema itu satu hari makin dinaikkan. Dan begitu di peak ketinggian tertentu, kekuatan tertentu, tahu-tahu dia akan menumbangkan pohon naras. Tahu-tahu dia akan membuat semua yang di padang gurun gemetar. Dan tahu-tahu gema yang sama itu akan membuat semua yang di bait Allah, semua yang di sorga bumi berkata hormat. Contoh gema paling gampang adalah waktu saudara mengucap syukur, atau waktu saudara nanti sama-sama di hadapan Tuhan meminta ampun.
itu akan gema. Dan gemanya akan bunyi dan bunyi. Dan itu begitu ketinggian tertentu, itu akan mematahkan musuh-musuh. Halo. Amin. Ayat terakhir, Yesaya 42. Gema atau eko. Jadi saudara baca tadi itu diterjemahasinya salah satunya pakai kata eko. Di Yesaya 42 ayat 12. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Make, di terjemahan di Amplified ditulis make God's glory resound. Buatlah supaya kemuliaan Tuhan itu dibunyikan lagi. Kalau saudara diampuni, bunyikan suara pengampunan. Kalau saudara coba dimasukkan yang pahit, yang dikeluarkan, yang di resound itu bukan pahitnya, tapi yang dibunyikan suara kehormatan, suara kebanggaan. From coast, echo his praises from coast to coast. Gembakan pujian kepada Tuhan dari benua demi benua, dari pulau demi pulau. Dan satu ayat lagi, sekali lagi, apa yang akan kita lakukan di sebentar lagi kita akan datang di hadapan Tuhan. Yesaya 45 ayat 23 ada Tuhan yang bersumpah sekali lagi. Yesaya 45 ayat 23. Aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Saudara dan saya sedang pergi ke bangsa-bangsa. Kita sedang kerjakan ke provinsi. Besok saya pergi. Kita akan ketemu 18 Maret. Saudara, saya pergi ke 3 tempat sekaligus. Saya ini pergi paling panjang. Yang dilakukan apa? Mengajak semua bangsa menggenapi perkataan Tuhan. Doa Tuhan satu hari pernah bersumpah. Musik. Cepet banget hilangnya Tuhan Yesus. Tuhan bahwa satu hari akan digenapi, bahwa seluruh bangsa, seluruh kaum dan bahasa akan mengenapi, bahwa mereka semua akan bersumpah setia di hadapan Tuhan sambil bertekuk lutut. Boleh ayatnya keluarin sekali lagi ya, ayatnya keluarin sekali lagi. Yesaya 45. Sekali lagi, 3, 2, 1 baca sama-sama. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Suatu firman, dan semua orang dan akan bersumpah dalam segala bahasa. Saudara dan saya ada gema yang ngalir. Salah satu gemanya adalah ini bunyinya, bahwa satu hari semua suku bangsa akan bertekuk lutut. Masalahnya. Tolong ingatkan iblis, Tuhan ngomong ini bukan janji, Tuhan ngomong ini dengan sumpah. Bahwa hari dia mengucapkan ini, sampai hari ini gemanya sedang ada di atas Asia, gemanya sedang ada di atas Turki, di atas Jepang, di atas bangsa-bangsa yang saudara sedang sebutkan dan doakan. Hari ini saudara, di atas Singapura, di tempat yang paling mengerikan, saya sedang berdoa sangat. 2 negara yang saya mau datangi, 2 minggu yang lalu Perdana Menteri Jepang datang ke Bogor, dan minggu ini Presiden Turki datang ke Indonesia. Saya pikir saya dulu semindir itu. Setiap kali pemimpin saya berkata, kamu adalah Daud akhir zaman dan berdiri di antara Tuhan dan manusia, saya berpikir, Bu, ibu salah orang. Yang kau pilih orang yang paling brengsek dan gampang jatuh bangun. Tapi beliau lihat yang Tuhan lihat. Dan bisakah saya resound dan echo seperti Tuhan dan pemimpin saya lihat? Dan hal yang sama yang Tuhan coba ngomong ke saudara dan saya. Saya bukan orang yang lebih baik dari saudara. Tapi hari ini saya lihat sebuah tanda.
Saya ngomong ke Tuhan, beri aku tanda kalau kau mau aku pergi ke negara-negara ini. Tuhan kirim 2 pemimpin besar negaranya. Perdana Menteri Jepang datang ke Bogor 2 minggu lalu. Dan hari ini foto, kalau saudara masuk kota Bogor ada gerbangnya, ada 2 pemimpin negara. Dan hari ini fotonya ada ganti Presiden Turki Erdogan datang ke Bogor, ke rumah perjanjian, ke rumah Daud, ke tabernakel Allah. Kalau saudara orang yang bukan kain basah, kalau saudara engkau di dalam hidupmu tidak ada lagi jiwa yang luka dan merana dan gundah gulana, jadilah orang yang resound, eko dari semua kemuliaan Tuhan. Halo, halo. Saya nggak bisa dorong-dorong saudara, tapi saudara yang sudah mengalami sangat banyak kemuliaan Tuhan, boleh angkat tangan sama-sama. Bila